teman-teman, balik lagi di Tisu Tambah Ilmu Sebelum UTBK episode 2 by Mau Ngajarin. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas saudaranya dari topik kita di episode yang kemarin, saudara dari PK, yaitu PEM, penalaran matematika. Nah, di sini aku udah punya bacaan untuk menjawab 5 soal dari nomor 24 sampai nomor 28. Tapi khusus buat hari ini kita cuma bakal bahas nomor 25 sampai nomor 27. Oke, pertama kita langsung baca dulu aja ya soalnya. Soalnya bilang, di sebuah laboratorium biologi, seorang peneliti sedang mengamati pertumbuhan koloni bakteri jenis tertentu dalam suatu media kultur. Pada awal pengamatan, T sama dengan 0, terdapat 100 unit bakteri dalam media tersebut. Nah, ini penting ya teman-teman. Peneliti menemukan bahwa bakteri tersebut membelah diri dan berkembang biak dengan laju pertumbuhan eksponensial sebesar 20% setiap jam. Kondisi ini sangat diperhatikan karena jika populasi bakteri terlalu padat, nutrisi dalam media, peneliti perlu memantau. Oke, kayaknya itu doang ya guys infonya, sama log-log yang di bawah nih, kayaknya akan kita pakai. Langsung aja kita bahas soal yang pertama nih. Dia nanya, berapa perkiraan jumlah bakteri dalam media kultur tersebut setelah 4 jam? Untuk soal kayak gini, aku lebih prefer kalau kita bikin rumus sendiri dulu gitu ya. Jadi kita kan tahu kalau jumlah bakteri itu bergantung sama waktunya. Jadi kita bisa bikin kayak gini ya. NT. N itu sering dipakai di matematika untuk merepresentasikan jumlah gitu ya, dan T adalah waktu. Jadi di sini kita bilang jumlah bakteri pada waktu T. Nah, NT itu sama dengan something gitu ya. Dan kita tahu kalau di sini di T sama dengan 0 udah ada 100 unit. Berarti kita bisa nulis jumlah bakteri di T sama dengan 0 itu udah ada 100 ya, atau N0 sama dengan 100. Dan kita tahu kalau dia bertumbuh 20% nih setiap jam. Berarti di N1 dia akan jadi 100 ditambah 20%-nya dari 100 gitu ya. Dimana kita tahu kalau 20% dari 100 ini kan kalau teman-teman kali bisa begini ya. Jadi 20 gitu, yang berarti N1-nya adalah 120. Nah, nanti kita bisa lihat nih dari sini kalau N2 itu juga bakal jadi 120 ditambah 20% dikali 120. Ingat, karena dia bertumbuh 20% udah bukan lagi dari N0 tapi N1 ya teman-teman ya. Ini jadi berapapun itu hasilnya. Biar teman-teman lebih kebayang lagi, aku akan bikin garisnya gitu ya. Jadi kalau kita bikin garis kurang lebih kayak gini. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 gitu misalnya ya. Di N0 kita udah ada 100 gitu. Dan di sini kita ada 120 gitu. Dan di sini kita ada bla 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 gitu ya. Teman-teman sebenarnya kalau lihat dari sini, teman-teman tuh bisa menyimpulkan kalau ini adalah sebuah barisan geometri. Kak, tapi aku nggak kepikiran. Coba kita lihat dari sini ya. Dia kan 100 ditambah, ini N1 ya. Itu 100 ditambah 20% dikali 100. Yang mana kita bisa jadiin ini 100 ditambah 0,2 ya. 20% tuh kali 100. 100-nya kita keluarin aja teman-teman, jadi kita bisa dapat ini 100 kali 1 tambah 0,2 sama dengan 100 kali 1,2 gitu. Dan untuk yang N2 juga ini bisa kita keluarin jadi 120 kali 1,2 gitu, yang berarti di sini dia bilang 120 kali 1,2 gitu. Nah, 120 ini adalah 100 kali 1,2 kan. Jadi kita bisa tulisnya kayak gini teman-teman, 100 terus yang ini 100 kali 1,2 dan yang ini 100 kali 1,2 dikali 1,2 lagi gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa dapat nih kalau ini adalah sebuah barisan geometri di mana pengalinya adalah 1,2 dan angka awalnya adalah 100. Jadi langsung bisa kita simpulin nih kalau rumusnya adalah 100 dikali 1,2 pangkat T gitu. Karena kalau teman-teman lihat sini 100 kali 1,2 pangkat 1 dan ini kuadrat kan 1,2-nya. Jadi ini bakal jadi 100 kali 1,2 kuadrat gitu, dimana pangkat 2 adalah si T-nya. Nah, kita udah dapet nih rumus yang ini nih. Langsung aja kita bisa cari. Dia nanya berapa jumlah bakteri setelah 4 jam. Berarti kita tinggal cari N4 ya teman-teman, yang berarti 100 kali 1,2 pangkat 4. Nah, ini teman-teman harus hitung manual nih, mau nggak mau ya. Sebenarnya kalau dari sini aku lebih suka ngitung yang bagian ini aja gitu ya. Jadi 1,2 pangkat 4 kita bisa hitung aja samain dengan 12 pangkat 4 gitu ya, yang berarti 144 kuadrat. Kita kaliin aja 144 gitu ya. 4 kali 4 16, 4 kali 4 tambah 1 17. Terus dari sini berarti jadinya 441. Nah, hasilnya tuh begini gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman menghitung sampai koma boleh, tapi kebetulan kita ada nih yang depannya 207, jadi langsung kita pilih aja. Selesai untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 ya. Berapa waktu yang diperlukan agar populasi bakteri tersebut menjadi 2 kali lipat dari jumlah awal? Jumlah awal yang dimaksud sini itu adalah N0 ya teman-teman. Dimana kita tahu kalau N0 tadi itu sama dengan berapa? 100. Berarti dia mau 2 kalinya N0, jadi berapa? 200. Ini artinya dia menanyakan di waktu T berapa jumlah bakterinya ada 200. Artinya apa? Kita bisa pakai rumus yang tadi. Jadi NT atau jumlah bakteri N di waktu T itu ada 200.
Kita tukar aja langsung rumusnya, kan kita tahu kalau rumusnya adalah 100 kali 1,2 pangkat T. Nah, ini teman-teman bisa otak-atik aja nih dari sini. Kita pindahin 100-nya ke kiri ya. Jadi 200 per 100 sama dengan 1,2 dipangkat T. Sama dengan 2 ya, 200 bagi 100 ya. Nah, teman-teman kalau ada pangkatnya, teman-teman harus tahu kalau kita akan terlibat dengan yang namanya logaritma. Apa? Karena dalam logaritma kita ada sifat ini. Log dari A pangkat X gitu ya. Itu sama dengan X kali log A. Bisa kepake banget nih di sini gitu. Jadi kita langsung aja kita log untuk kedua sisi ini ya. Jadi log dari 1,2 T itu sama dengan logaritma dari 2 gitu. Nah, pakai formula yang tadi, sifat logaritma yang tadi, T-nya bisa pindah ke depan. Jadi apa? T kali log 1,2. Nah, lognya bisa kita pindahin ke kiri supaya sisa T-nya aja gitu di satu ruas. Jadi T sama dengan log 2 dibagi log 1,2. Nah, log 2 kita udah punya dari sini guys, yaitu adalah 0,3. Dan log 1,2 kita punya 0,08. Nah, ini kan sama aja kayak 0,30 ya guys. Jadi ini sebenarnya bisa kalian cancel. Hasilnya adalah 30 bagi 8. Berapa tuh? 8 kali 3 ya? 8 kali 3, 24. 36 per 8 alias 33 per 4 alias 3,75. Dapat deh jawabannya B. 3,75 jam. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Berapa waktu yang diperlukan hingga koloni bakteri mencapai jumlah 600 unit? Ini sama, dia nanya di waktu berapa atau di T-nya berapa, itu N-nya tuh sama dengan 600 gitu. Kita bisa pakai rumus yang tadi, jadi kita bisa bilang kalau jumlah bakteri pada suatu waktu T itu udah nyampe 600. Ini berapa? 100 kali 1,2 pangkat T kan? Kita bolak-balik kayak tadi guys, jadi sama kita pindahin 100-nya ke kiri, 600 bagi 100 sama dengan 1,2 pangkat T, jadinya 6 sama dengan 1,2 pangkat T. Nah, lagi-lagi kita akan pakai sifat logaritma untuk kedua sisi. Jadi kita punya logaritma dari 6 sama dengan logaritma dari 1,2 pangkat T. Yang mana ini bisa kita transform jadi T kali log 1,2 gitu ya. Dan lognya kita pindahin lagi ke kiri supaya berkumpul gitu. Jadi kita punya T itu sama dengan log 6 dibagi log 1,2. Nah, di sini kita log 6 itu udah punya 0,78 gitu ya. Ini ya, 0,78 dan log 1,2 kayak tadi kita udah punya itu 0,08. Sebenarnya aku bilang bisa di cancel aja, jadi hasilnya 78 per 8. 8 kali 9 ya, 72. Berarti 9, 6 per 8 atau 9, 3 per 4 atau 9,75. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Jawabannya C, sekitar 9,75 jam. Segitu aja teman-teman untuk tisu hari ini untuk topik PM. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau soal yang mau teman-teman bahas, feel free untuk DM ke Mau Ngajarin atau komen di bawah. See you di episode tisu berikutnya. Dadah!